kekuatan komunitas itu dahsyat. Ya, kekuatan individual ada batasan-batasannya. Saudara, kita hidup di masa akselerasi dunia IT yang begitu cepat. Pergerakan yang begitu cepat, terjadi pelipatan. Jadi tidak bisa hidup dengan individu. Network jejaring itu sudah harus pasti. Pola pembelajaran yang tadinya manual, tradisional, sekarang anak-anak main tombol, lebih senang PlayStation, game online. Kita mesti merubah pola kita, nggak bisa sama terus tradisional, mesti duduk, downloadkan materi-materi bahan ajar yang bersahabat buat anak. Di samping dia juga senang main game, tapi sekaligus game yang mendidik, yang edukatif bang gitu. Gak bisa kita paksa anak kita, ini masanya mereka. Akselerasi pergerakan yang begitu cepat. Nah, di pergerakan ini kita juga tahu tokoh di belakang-belakang itu bukan. Kita tahu siapa Bill Gates, orang Microsoft yang begitu hebat. Ya, kita tahu siapa Mark Zuckerberg, orang di Facebook dan WhatsApp yang begitu hebat. Kita taruh Larry Page, orang-orang di Google, Android yang juga begitu hebat. Kita tahu juga Steve Jobs dari Apple begitu. Wah, ini orang-orang hebat. Yang mau saya ceritakan di belakang mereka itu ada komunitasnya. Ada orang-orang pemikir, otak dapur pemikirnya tidak sendiri. Di belakang Albert Einstein, otak nuklir itu punya teamwork yang dahsyat. Jadi sudah enggak zamannya sekarang kekuatan sendiri sudah. Termasuk di dunia bisnis kita, mesti jejaring network. Dunia pendidikan, termasuk dunia pelayanan. Nah, komunitas ini kuat. Nah, saudara bersyukur, artinya gini, orang-orang dunia bisnis termasuk Bill Gates dan kawan-kawannya itu punya komunitas hebat bukan? Tapi kelebihan kita di dalam Kristus punya komunitas spiritual. Ini yang dahsyat. Pendeta Dr. John Maxwell yang memuridkan beribu-ribu leader, pemimpin, sampai digelari juga pemimpin dengan 2 juta leader yang dihasilkan. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan dari Rock Ministry yang ikut pelajarannya Dr. John Maxwell bukan? Itu punya komunitas pemimpin. Dia punya komunitas duduk bersama orang-orang kunci mentornya. Itu yang bikin juara bertahan. Ya, kalau kita mendengar misalnya dari Bill Gates akhir-akhir ini ada berita yang kurang sedap begitu ya. Komunitas spiritual itu dibutuhkan. Bukan hanya komunitas dapur dunia IT di karirnya, tapi komunitas spiritual. Ya, saudara pernah mendengar beritanya Steve Jobs yang begitu hebat, brilliant, cemerlang otaknya untuk Apple bukan? Waktu saat detik-detik, jam-jam terakhir mendekati ajalnya, dia rindu hidup dengan anak perempuannya untuk kembali bersama. Tapi anak perempuannya menolak dan berkata, aku sudah punya dunianya sendiri, Daddy. You punya hidup sendiri, aku punya hidup sendiri. Enggak pedih kah? Pedih itu saudara. Saya enggak punya komunitas spiritual. Jadi kalau kita bicara gereja ini sedang menekankan kekuatan komunitas sel, itu dahsyat. Mari kita bedah sedikit ya poin-poinnya. Komunitas Kristen. Ya, ini di pelajaran Gospel in Life ada. Kita modifikasi dan kita terjemahkan lebih luas begitu. Komunitas itu besarnya keluarga Allah yang unity. Dari kota ke kota sampai negara ke negara, benua ke benua, nyebrang laut, pulau ke pulau, keluarga Allah unity. Kita adalah komunitas milik Kristus. Lalu sampai yang lebih kecil komunitas jemaat lokal termasuk RRCC ada komunitasnya. Lebih kecil lagi dari jemaat lokal ya Komsel itu dah komunitas sel. Sel adalah bagian terkecil dalam tubuh tapi hidup dan dia berkembang biak. Ya, dia multiplikasi. Karena itu istilah Komsel itu waktu santer-santernya gereja Korea membuat gereja sel. Waktu kita sempat ke Korea Selatan, kita meneliti pergerakan gereja sel, terkagum-kagum. Bukan hanya gereja karismatik, gereja-gereja yang pakai nama Protestan pun pergerakan gereja selnya hebat. Mereka menyiapkan gereja bawah tanah yang begitu dahsyat.
Salah satunya gereja Myungsun. Ya, itu dibangun bisa 2-3 di bawah tanah. Begitu kelasnya sudah, bukan 1 tingkat di bawah tanah, tapi 2-3 lantai bisa di bawah tanah. Itu mereka mempersiapkan kalau Korea Utara dalam tanda petik, ya dalam tanda petik kerawuhan, lalu neken nuklir, begini saudara ke Korea Selatan, selesailah sudah saudara. Ya, jadi mereka sudah antisipasi segala hal sampai persembunyian gereja bawah tanah itu menjadi bunkernya mereka begitu. Keren itu ya. Tapi pergerakannya memang serius. Mau gereja Protestan, mau karismatik, wah kalau sudah masuk gereja, sikap doa itu serius. Waktunya itu menjadi ini waktumu Tuhan. Ada waktu mereka kerja juga gila kerja saudara. Makan sambil jalan, wah ya. Orang Korea pernah ngeledekin kita orang Indonesia, sedikit malu dan sedikit marah orang Indonesia. Waktu makan sama-sama, saya heran orang Indonesia. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa Pak Kim? Itu kalau dia bekerja tidak berkeringat, tapi kalau makan berkeringat katanya begitu. Jangan gitu Pak Kim, ngomong yang benar. Kalau orang Korea kerja yang berkeringat, makan tidak berkeringat. Ya, orang Indonesia lain memang kalau makan berkeringat, kerja tak mau keringat, tapi hasil mau banyak. Nggak nyaman itu didengar. Ini baik Pak, bagus Pak Kim, terima kasih ya untuk nyemes kami supaya kita kerja berkeringat, makan berkeringat saudara. Keluarga Allah di bumi. Ayatnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Yesus adalah imam, raja dan nabi kita. Firman yang keluar dari mulutnya bukan? Dan dia imam mengadakan gerafirat. Jadi kita umat yang telah dikuduskan di dalam keimamatan Kristus yang menjadi raja. Ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri untuk beritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah keluarga Allah yang unity besar. Lalu kita masuk berikutnya. Halo. Ya. Arti komunitas keluarga Allah dalam arti jemaat lokal sekarang. Apa itu komunitas? Kalau saudara lihat arti komunitas jemaat kita lokal, perhimpunan jemaat yang bertobat, percaya dan mengalami kasih karunia Injil. Kita ada berbagai latar belakang di tempat ini, kita berhimpun bersama, kita merasakan indahnya kasih Tuhan, ada pertobatan. Sudah pernah diteliti bukan? Pertobatan metanoia itu satu penyesalan yang dalam, kejujuran pengakuan, ya. Lalu bicara sampai mual itu yang diteliti dalam Gospel in Marriage kemarin itu saudara. Ada kata pertobatan yang dimasukkan sampai muak terhadap dosa dan membuang dosa. Itu pertobatan sejati. Sampai ke titik itu kita harus dapat. Lalu mempercayai, memeluk salib dan mengalami kasih karunia Injil. Nah jemaat lokal ini diterangkan di Efesus 2 ayat 19 dan 1 Timotius 3 ayat 15. Kamu bukan lagi orang-orang asing pendatang, melainkan kamu kawan sekerja dari berbagai latar belakang. Kita ini kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu Efesus 2 ayat 19. Lalu diteguhkan di 1 Timotius 3 ayat 15, kamu adalah jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi setelah Yesus Kristus menjadi dasar untuk keselamatan kita, membangun gereja di atasnya, minta di kita untuk melanjutkan. Saudara jadi tiang-tiangnya, pilar-pilarnya untuk membangun sampai dasar membangun generasi di atasnya. Yang kedua, arti kedua komunitas itu, jemaat adalah tubuh Kristus. Karena itu kita mesti cinta komunitas, berkomsel lah begitu ya. Arahnya mau ke sana ini saudara. Saudara butuh komunitas. Di komunitas saudara belajar banyak nanti. Yesus Kristus adalah kepala, Efesus 1, Efesus 2, Efesus 4, Efesus 5. Suratan Efesus itu bicara Yesus kepala gereja dan Kristus adalah
dan gereja adalah tubuhnya begitu ya, satu kesatuan. Lalu ada keluarga, kehidupan suami dan istri seperti kepala dan tubuh yang kesatuan. Nah, indahnya jemaat adalah tubuh Kristus, jemaat adalah tubuh Kristus, Efesus 1 ayat 23. Setiap pribadi adalah anggota-anggota. Setiap pribadi, Efesus 2 ayat 19-nya. Setiap anggota saling terkait, terikat satu kesatuan. Berbagai macam warna kita, tapi kita saling melengkapi. Efesus 4 ayat 16, Kristus adalah kepala jemaat, Efesus 5 ayat 23. Jadi waktu saudara baca Alkitab, itu nanti ketemu runtutnya. Alkitab itu menerjemahkan dirinya sendiri begitu. Oh, kok bisa ya Pak? Efesus 1, Efesus 2, ya kok bisa berurutan begitu? Ya memang seperti itu kedahsyatan Alkitab. Cintailah firman. Buku yang sampai hari ini bestseller. Yang mau dimusnahkan berabad-abad lamanya. Dari abad mula-mula sudah mau dimusnah-musnahkan tapi tidak bisa-bisa. Sampai hari ini dan Alkitab pecahkan rekor. Tidak berubah dia. Arti komunitas sel sekarang mengerucut dari jemaat yang besar kita ke komsel masing-masing saudara. Karena itu penting berkomsel. Komunitas yang hidup bertumbuh dalam keteladanan Kristus itu komsel. Kita mengucap terima kasih kepada GKM, G-Sektor yang begitu komit. Ya, saya pernah masuk di KM-nya Pak Marlon bersama Pak Untung waktu itu melihat satu lepas satu. Saudara mesti bersyukur. Artinya kita dirawat dari gembala pastor CW turun ke bawah ini ada sektor, ada KM-KM. Ya, kesinambungan aktif. Ya. Terus saya jalan sempat ke KM-nya Pak Bobi. Ya, waktu itu juga ada Pak Haha di sana, ada Pak Haha, Heri Antolis ada di sana, Pak Hendri Setiono. Saya belajar. Oh, ini seni kok KM, banyak komunitas orang-orang karier dan motivasi-motivasi untuk perkembangan ke depan. Kalau di KM-nya Marlon tipe angkringan, begitu saudara ya. Masing-masing punya pangsa pasarnya masing-masing, punya ketajamannya masing-masing. Dan punya seni mengelola karier masing-masing. Sedang belajar karakter dan keluarga, begitu waktu itu. Terus saya turun lagi ke KM-nya Pak Angga, Wulan dia, ada Albert dan Christina di sana. Kita lihat, oh punya seni lagi mereka bagaimana memperhatikan membangun generasi. Pasti punya ciri khas masing-masing. Ya, terus ke KM-nya Pak Immanuel Eko, kita ketemu, ayo Pak kita ngerintis KM, ayo kita mulai merintis. Ya, nanti kalau kita berkembang kita split ya Pak, kita memuridkan lagi GKM, ayo kita jalan gitu. Oh, Pak Eko senang di UMKM bersama Ibu Madenya ya. Kacang Raja Wali itu saudara, bukan terbang tinggi bagi Raja Wali ya. Terus terus kita bicara sharing, tapi senang karena Pak Eko latar belakang guru edukatif, suka mengajar. Nah, terus ayo kita bikin PA. Dapat pelajaran dari Pastor Antoni soal GIL toh, diturunkan. 1, bab 2, bab 3, ini mau masuk bab 4 sudah ya. Kelak mau masuk bab 5 ini. Itu contohnya. Kita komsel tubuh Kristus yang terus dibangun untuk bertumbuh. KM kalau enggak bertumbuh nanti stuck. Kita sendiri capek. Kok kerohanianku begini, enggak kuat ngadepi tantangan zaman. Nah di KM itu kita saling sharing, berbagi. Wah ketemu banyak hal. Kita belajar kesuksesan orang lain, kebahagiaan, kesulitan, tekanan, visi. Ya, dan seterusnya karakter, dia menang dari usaha yang terpuruk, ketekunan kesetiaannya sampai dia bisa bangkit berdiri lagi. Di situ toh kita dengar kesaksian. Nah, kok fungsi komunitas sel itu di sana. Kita bisa banyak belajar. Oh, keluarga enggak ditutup-tutupi. Oh, seni kehidupan keluarga. Ada yang air matanya tapi bisa mentas menjadi pemenang kehidupan. Ada yang latar belakangnya pedih, miris-miris. Ya, tapi kasih karunia Allah hidup sampai tahun-tahun tumbuh dewasanya. Kelak menjadi seorang ayah atau ibu yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kan senang kita lihat begini. Wow, itulah tumbuh kembang di komsel. Member yang sejati untuk gereja itu ya di komsel saudara. Ya, kalau sekedar kebaktian dalam tanda petik, terus kita pulang tidak berkomunitas, gak nyaman sebenarnya.
Ya, terlalu sendiri begitu di dunia yang begitu cepat pergerakannya. Gak kuat nanti. Di Komsel itulah. Nah, bedahan Komselnya itu lebih dalam di sini, saudara. Komunitas Komsel itu Gospel in Cell Community. Kesejatiannya itu ada di sini. Di Komsel, komunitas ini saudara ketemu kata-kata kuncinya itu. Kami ada untuk Anda, kami bersama, kami melengkapi. Mati egonya, perlahan-lahan dikikis ego kita. Di Komsel kita belajar kesetiaan, loyal, kejujuran, ya, ketulusan. Itu ada di Komsel, nyaman ya, kami ada sebagai satu keluarga yang tulus, jujur. Kamu bisa dipercaya, bahu-membahu bisa dipercaya. Persahabatan sejati ketemu akhirnya di Komsel. Sahabat sejati yang saat air mata, saat jalan yang penuh tikungan tajam, engkau ada di sana. Saudara temukan bisa di Komsel. Ya, lalu bertumbuh dalam kedewasaan serupa Kristus. Tanpa memandang dari latar belakang apapun, warna kulit apapun, tingkat pendidikan apapun. Ya, itu nyamannya di Komsel, saudara. Cintailah Komsel. Ya. Sampai hari ini saya juga senang berkomsel, senang ya. Sebab saya rasa dilengkapi. Dengar kesaksian mereka itu juga kagum-kagum. Ya, bisa kami tahan. Kemarin kami bisa mendengar kesaksian 1 jam, saya dengar aja, nyaman itu saudara. Ya, kok seru ya kesaksiannya yang Tuhan tidak buat di hidup pribadi kita, di kawan-kawan kita. Ikut meneguhkan begitu. Nah, cara membangun Komsel itu ada di sini. Dari Komsel menjadi Komsal, komunitas yang saling. Gospel and Cell Community itu di sini dia. Ada 3 kata ini, bertumbuh, membangun dan berkarya bersama. Salingnya itu di sana. Jemaat masing-masing anggota akan saling bertumbuh aktif. Berjalan di real visi. Dituangkan dalam visi Pastor Chandra A begitu. Terus berjalan 3K itu. Ya, saudara ikuti. Itu bukan visi yang tidak dierami. Ya, yang lahir sampai berdesir di dalam darah dan jantung. Itu yang terbaik saudara. Ya, terus Allah memberi peneguhan. Stop. Wah, itu yang dahsyat. Ya. Nah, bergerak di sana dalam tudung visi, kehidupannya nanti berubah. Lalu saling membangun nilai value. Ini yang mahal. Di komunitas-komunitas dunia karier, ATI, Bill Gates dan kawan-kawan, itu perkembangan komunitas para pemikir IT, network jejaring, kecepatan akselerasi di budaya cyber kan begitu ya. Tapi ini kita punya, ini kelebihannya yang gak dimiliki. Kita saling membangun value Kristus di dalam kita. Tetap tidak dalam tanda petik tidak mematikan atau memberhentikan skill, kemampuan kita yang beragam untuk saling melengkapi. Sampai nanti bisa terjadi Komsel di dunia karier. Komsel di kantor, Komsel di tempat kerjaan kita, Komsel di toko. Kalau ini nyebar, lebih kesit lagi penginjilan saudara. Selesai kerja, mau tutup toko jam 5, Komsel dulu. Sekaligus evaluasi, kan keren. Di kantor-kantor bisa bikin begitu. Beberapa kali kami sempat Komsel di kantor-kantor PLN. PLN, Gabungan Denpasar Gianyar Kelungkung. Kita dipanggil untuk Pak, kasih motivasi kami. Dengan senang hati kita datang. Motivasinya Injil loh ya. Iya, dengan senang hati Pak. Duduk kami. Kemarin ada mutasi tugas jabatan dari orang kuncinya PLN Denpasar pindah keluar pulau, kita diundang untuk datang. Ya, kita share di perumahannya PLN. Perumahannya kepala-kepala bagian itu ada beberapa perumahannya gitu saudara. Senang kita untuk begitu. Dari Gianyar tempo lalu juga gitu. Lalu dari sana kita terbantu loh. Kita bikin box untuk gereja Gianyar yang 53.000 watt itu saudara. Iya, dengan biaya yang sangat murah dan bersahabat. Pas direkturnya kok berjemaat di tempat kita, Tuhan gerakkan. Cari gereja, muter, masuk ke gereja kita saudara. Pak cepat bikin proposal Pak. Saat ini saya menjadi pimpinannya di Gianyar. Dengan senang hati, biayanya bersahabat Pak. Kami nanti bikinkan kotak biru yang besar sendiri.
Pak Putu yang dari Lembah Pujian datang geleng-geleng. Dibangun instalasinya. Gemuk-gemuk saudara kabelnya. Wih, keren. Wis tenang sekali. Mau bikin perayaan apa itu tenang banget sudah. Ya. Bisa begitu. Tuhan buat relasi yang mekar. Lalu saling berkarya. Bersama berkarya untuk kreatif. Hidup berbagi berkarya. Sampai saudara bisa berbuah-buah di pelayanan gereja, keluarga, sosial masyarakat, ekonomi bisnis. Jadi Komsel ini sebenarnya pergerakan misi Injili. Tidak terbatas di dalam gereja. Begitu mekar, tumbuh dewasa matang, dia menjadi benih di tempat karyanya. Benih di marketplace tokonya, benih di edukatif, di sekolah begitu. Ya, dan seterusnya. Benih di government, benih di lembaga-lembaga sosial masyarakat. Terbukalah komsel-komsel di sana. Network, wah keren itu saudara. Cepat untuk pertumbuhan. Nah, yang pertama cara membangun komsel lalu saudara bisa sampai, komunitas saling itu ini. Maksudnya di sini, bangun komunitas saling. Yang pertama, komsel itu bisa menjadi rumah kasih sayang. Ayatnya Efesus 4 ayat 32. Saling ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, sayang begitu, saling mengampuni sebagaimana kita diampuni oleh Kristus. Di sini kita ketemu bareng. Saya senang cari gambar-gambar rumah yang bagus begitu, rumah-rumah kayu yang klasik. Ini cocok ini. Ini bisa jadi rumah kasih sayang. Punya visi dari situ, kembangkan imajinasi. Kok gak punya rumah ya, kos-kosan terus. Mulai mimpilah, duduk di kaki Tuhan, mulai mimpi. Kepingin rumah kayu, kepingin rumah mungil Tuhan, tapi indah, klasik. Ya, ada nuansa etnik Balinya kan gitu. Berawal dari situlah, ya daripada ngangoh-ngangoh saudara nunggu durian jatuh, ya lebih baik imajinasikan untuk hal-hal yang berarti mulai ngerem. Ya, mulai setting, nata, ekonomi pelan-pelan. Alokasi dana rumah mungil tapi cantik. Nah gitu toh. Ya, berangkat dari sana semuanya step by step nanti kan jadi. Ya. Membangun rumah kasih sayang itu di sana. Mesra saling menerima tanpa memandang bulu. Ya, kamu latar belakangnya carut marut tidak untuk dibicarakan. Kamu tahu enggak? Itu sudah kadaluarsa saudara, sudah basi yang gini. Enggak usah. Terima sebagaimana ada, ramah. Dengan komunitas, ini kan keluarga Allah baru. Ya, itu yang sering kita dengar komunitas keluarga kingdom itu ya ini sebenarnya. Komunitas keluarga Allah. Kita umat kerajaan yang ditebus, ya, dimerdekakan, diterima sebagaimana kita ada. Yang kedua, kita bisa menjadi komsel itu bisa jadi rumah apresiasi. Ya, saling menerima seperti Kristus telah menerima kita, Roma 15 ayat 7. Saling menghormati dan memperhatikan, 1 Korintus 12 ayat 25. Saling menghargai tanpa pandang muka, Yakobus pasal 2 ayat 1. Ini komunitas rumah apresiasi. Saudara bedakan ya, seni menghargai sama berhala dalam hati. Ya. Saudara terbuka, rekan-rekan sedang introspeksi diri, itu sip. Ya, supaya saudara menang atas yang lama. Setelah menang, ya bukan lagi tipenya orang caper, cari perhatian, carmuk, ya bukan tipe ya atau gaji generasi gak jelas, DJ begitu saudara. Generasi yang kece, generasi yang keren menjawab tantangan zaman kan begitu saudara ya. Bukan generasi tidak jelas. Setelah saudara dimerdekakan, saudara next levelnya yang sudah diterangkan sama Pastor Antoni itu ke arah sini. Kita bisa saling menerima seperti Kristus terima kamu apa adanya. Bukan haus penerimaan dan penghargaan sudah, bukan kata haus itu sudah diseret, diganti kata salib Kristus yang di sana. Aku sudah mati atas egoku, sekarang aku bisa menerima, senang mendengar orang lain, senang menghargai orang lain dan memperhatikan apresiasi. Itulah di rumah komsel untuk kesempatannya seperti itu. Saat orang terpuruk begitu enggak kamu berharga.
kami bisa menjadi sahabatmu. Saudara bisa mendampingi dia sampai dia lepas. Ya, dari lingkaran keterpurukan, kerumitan itu. Ini indahnya Komsel. Ya. Saudara juga saling belajar. Kawan-kawan yang berhasil, bisa keluar, bisa mentas, bisa memenangkan atas kesulitan hidup, ikut mendengar. Wow, di sini ya aku dikuatkan. Ya. Next berikutnya yang ketiga. Komsel itu bisa menjadi rumah doa, rumah pujian, rumah firman. Saling mendoakan dan meneguhkan iman. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, itu doanya Rasul Paulus. Aku berdoa buat kamu, aku berdoa buat kamu. Itu berdoa di komselnya kota Efesus itu, jemaat Efesus. Supaya engkau dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Aku berdoa buat kamu supaya kamu terus bertumbuh serupa dengan gambar Kristus. Aku berdoa, diulang-ulang kata itu. Ya. Dan Paulus tidak lama selesai itu harus martir saudara dengan Kaisar Nero. Ya, tidak mudah. Aku rindu untuk bertemu kembali sampai begitu. Mesra banget itu dengan jemaat, dengan komsel-komsel. Pertumbuhan gereja mula-mula memang kekuatannya di sini saudara. Lepas dari itu masa kekuatan kekaisaran dari zaman Herodes sampai Kaisar Nero masih terus begitu. Kejahatan penyaliban dan gereja mula-mula hidup dengan persekutuan doa seperti gereja bawah tanah. Dikejar-kejar mau dibunuh aktif begitu ya saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang dikhotbahkan Pastor Chandra kemarin itu. Ya. Kekuatan ini dahsyat. Lepas dari hal itu, sekarang kita hidup bukan di zamannya Nero lagi begitu. Tapi tidak kalah loh saudara. Tekanan-tekanan intimidasi kegelapan yang tersamar dalam kekuatan-kekuatan dunia informasi. Tekanan-tekanan global, tekanan pandemi begitu ya. Itu tidak kalah dengan kekuatan Kaisar Nero bukan? Bisa memati lemaskan orang, spirit hidup bisa terpuruk. Gak bisa lihat 2022 besok jadi apa ya tahun depan. Ini kalau berkepanjangan variannya, ini sudah bukan COVID-19 lagi, COVID-21. Wih, kayak level 21 aja saudara ya. Wah, apa-apaan ini ya. Kapan 22? Pusing ini ya, pusing. Ya. Saudara mau digelindingkan atau ikut giring bolanya ya 2020 itu saudara, atau mau gelinding bersama aku ada on the track bersama kasih Kristus dan visi. Iya, jalan di situ aja wis. Iya. Sama jaga diri dengan bijak, ya. Di komsel ini kita bisa saling mendoakan, balik lagi bermazmur. Saudara yang punya talenta pujian, ya, masing-masing kan punya karunia seni toh, sendiri-sendiri. Aktiflah, angkat suaramu. Ya, untuk bisa menghiburkan pujian di komsel, meneguhkan dengan kata-kata mazmur. Sedap itu. Lalu menguatkan firman kebenaran, bersaksi. Ya. Seni berkhotbah itu sebenarnya simpel seperti bersaksi. Jangan pusing, aduh nggak bisa. Nanti mulai sudah lama ya anggota komsel belajar bawa renungan singkat ya. Oh jangan saya Pak, jangan loh. Kapan majunya loh? Sudah 7 tahun loh berkomsel. Loh. Jangan saya, jangan Pak. Kapan besarnya saudara ya? Ya. Mau Nina bubuk terus ya. Sebenarnya mirip kayak kesaksian firman itu. Saudara kemas beri ayat firman. Perenungan Injil firman. Dia kerjakan hatimu. Taruh ayatnya di situ. Tek. Ya. Selingkin dengan seni kesaksian hidup. Praktis terapannya itu ini. Ya. Renungkan lagi. Punya oret-oret sedikit. Tata kemas nomor 1, 2, 3. Jadi khotbah singkat. Ya. Gak usah bingung, ini khotbah apa Pak? Homilitiknya. Jenis apa ini? Topical, tekstual, ekspositori, histori apa yang 7 keliling. Khotbah itu ada kolaborasi saudara, gak usah pusing. Ya. Ada khotbah join, ya expose, ayat poin-poin kuncinya diekspos, lalu kombinasi dengan khotbah histori. Dengan seni kesaksian histori begitu. Iya, jangan dikakukan begitu. Bikin aja terobosan fleksibel. Saya pernah ngajar khotbah homilitik ya. Di STT Kingdom saya panggil rekan-rekan praktek aja langsung.
Yang nyaman di hatimu, ya passion hidupmu di mana, kamu ngomong di depan sini. Akhirnya masing-masing ngomong. Loh, tak pikir gak bisa ngomong Pak, kok jadi cerewet Pak. Loh kok panjang Pak. Loh, ya, nyaman sebenarnya bisa ngomong. Ya, karena kita terblokir dengan sudah mental block. Klek gini, wah gak iso, gak iso. Bisa saudara. Ya. Sedikit menit lagi ya, hampir selesai. Rumah Komsel yang keempat bisa menjadi rumah integritas. Ini yang diterangkan Pastor Antoni kemarin itu. Ya, di JIL itu, saling mengaku dosa. Dan saudara keren, saya dengar lewat mimbar ini. Ya, baik Pastor Chandra maupun Pak HA maupun Pastor Antoni bicara terbuka. Aku punya kekurangan di sini. Kita dilatih begitu loh. Enggak jaim-jaiman loh kita. Enggak, oh jangan, kamu jangan tahu dunia saya. Nanti kan hilang pamor saya. Enggak. Ini loh aku punya proses di sini. Keren itu saudara, keren. Ya, itu integritas bagi saya. Kejujuran dan ketulusan hatimu itu integritas keteladanan. Memang kita diproses bareng kok. Kenapa? Justru yang kita punya seni yang secret, yang ditutupi, itu yang rawan. Sebenarnya itu dunia kehidupan kita sebenarnya. Kalau berani bedah di sana, wah keren. Ini loh transparansi aku apa adanya ini. Sedap itu. Itu integritas. Nah nanti ketemu di Komsel gitu. Bukan marah, terus gondok begitu. Gondongan, saudara. Gondongan, kedondong, apa salah, duku, cili-cili begitu ya. Wah disimpan di sini. Sakitnya di mana? Di sini. Ya. Sudah ndak zamannya itu. Di Komsel itu kita saling ya share, ngaku, yuk kita saling mendoakan. Ya. Saling mengampuni, nyaman, sampai rekonsiliasi. Yang sudah ya sudah, sorry ya waktu itu memang butek pikiranku gitu. Maaf ya aku hilang keseimbangan, emosiku wis carut marut, wis rasanya utara selatan gak berbentuk aku waktu itu. Gak apa-apa, ngomong apa adanya. Ya. Berikutnya, Komsel itu bisa menjadi rumah kasih karunia, saling melengkapi sebagai satu tubuh sesuai karunia. Itu Roma 12 ayat 48. Berkata-kata firman membangun, ada yang punya karunia ini, berkata-kata bijak, visi masa depan. Ya, wah sedap ya. Ada yang punya karunia memimpin. Memimpin ini kaya, memimpin dunia bisnis, memimpin dia di tokonya, di marketplace-nya, begitu di komunitas marketing juga bisa. Bisa memimpin di Komsel, di gereja, memimpin keluarga, memimpin di dunia edukatif. Terlalu kaya. Biar itu explore di Komsel. Jadi saudara bisa lihat kemajemukan. Wow, banyak ya keberagaman kita yang saling membangun. Yaitu yang memang ditunggu di Komsel. Iya. Nyaman saudara, nyaman. Termasuk misalnya termasuk khotbah. Begitu atau saudara mau sharing. Aduh ya saudara jangan dibuat terpatri. Pak aku ini enggak tajam meneliti Alkitab. Alkitab itu mau diteliti berapa kali saudara baca Alkitab, gak habis-habis. Dia sumber dia, gak habis-habis inspirasi ilahi. Jadi kalau tunggu itu sempurna, saudara gak pernah saksi nanti. Termasuk cara berfirman. Satu kali waktu saya share sama Dr. Gary Sanur, aku bilang deket-deket gini, Dr. Gary, iya khotbahnya gak usah Bapak jadi kayak orang teolog. Bapak seorang dokter, lalu Bapak khotbah teolog, malah kaku Pak, eman-eman. Bapak kan mengalami pencerahan firman di dunia kedokteran, itu yang dikhotbahkan. Khotbah dari sisi medis yang diterangi sama kekuatan Injil. Wiku dahsyat Pak, kami gak punya, orang teologi gak bisa lihat kedokteran sebabnya. Khotbah dari situ Pak. Tak coba ya minggu depan, iya coba Pak. Misalnya meneliti luka-luka Yesus, hematidrosis dan lain-lain itu istilah-istilah dokter yang berpeluh seperti darah dan lain-lain begitu ya. Itu mencuatkan ke permukaan dari sudut medis lalu firman. Kami bisa mangap nggak? Yang ini belum pernah saya dengarkan gitu Pak. Ya, ojo Bapak di kuliah di kedokteran yang begitu lama, misalnya teologi pembelajaran waktu berkala begitu ya step by step. Lalu Bapak mau jadi teolog, nanti malah sakit semua. Ya, nyamankan sesuai dengan porsi Bapak. Yang dunia bisnis, saudara kan ada
Firman untuk marketing kan ada. Itu ditekuni, nanti kan tajam. Saudara bicara di marketing. Ya. Ada mengajar, menasihati, dan saling berbagi. Saya menggarisbawahi ini saudara. Saudara, satu kata kunci, bisakah kita menjadi orang sederhana? Ya, tetapi bermental terpuji. Tidak menjadi beban. Ya. Maksud saya begini, kita pernah mengalami ya masa-masa kesusahan begitu ya. Simpelnya begini, aku pernah hidup dalam kesederhanaan, tapi dengan karakter terpuji yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ditajamkan, bukan bermentalitas maaf, nempel di sana garuk, nempel di sini garuk lagi. Maksudnya garuk dompet, garuk dompet begini. Memangnya marketing saudara? Ya marketing aja jual produk, lah kita jual apa? Nanti akhirnya jadi beban di Komsel. Aduh kalau deket orang ini arahnya mesti sana deh. Alamatnya ujung-ujungnya duit. Nggak nyaman, nanti ada anggota baru dilihat. Naiknya mobil apa ya? Mulai nempel. Itu nggak terhormat saudara. Jadilah orang sederhana tapi terhormat men. Amin. Karaktermu pribadimu lebih berharga dari duit. Iya, kita bukan diciptakan untuk sales marketing duit saudara. Keleleran gini, kok gak? Iya. Pak Chandra pasti enggak mau terima saya kalau kedengaran beritanya Pak Mikael itu ning lembah pujian tukang jaluk-jaluk duit kelilingan nang jemaat wong kaya. Pasti aku gak diterima gak ning kene. Kowe gak usah gabung karo aku kok jemaat RSC mbok tekani ku ya. Mbok dateng itu jemaat RSC sing mampu-mampu itu, ya. Saudara kan enggak kedengaran saya keliling. Wah, malah saya Kingdom Training 10 tahun saya jadwal diri saya. Padahal koordinatornya malah jarang di lembah. Saya keliling waktu itu Kuta Nusa Dua belum ada koordinator Kingdom Training. Canggu, wah sudah Sanur Monang Maning saya keliling. Minggu lepas minggu dalam sekolah kesunyian. Enggak setor wajah, enggak cari pujian. Pulang naik Panther tahun 95. Beluknya itu loh saudara, uapnya itu loh, buang, waduh sudah orang sampai nutup pintu, mogok di Kuta ditarik sampai Gianyar jam 1 pagi. Gak ono ngomongnya, Pak ganti mobil, gak pakai, diem sekolah kesunyian, 10 tahun loh, 10 tahun. Saudara pernah tahu mobil yang saya naik Panther 95 yang merah itu toh, yang ngajar di Mapindo itu toh, saudara masih ingat toh? Itu mobil sudah diformak sak bodi-bodinya saudara. Bukan hanya mesin, sak bodinya, rongkone itu wis digaruk kabeh, tinggal tulang-tulang didempuli lagi, disemprot lagi, merahnya lain iku wis, gak karu-karuan wis. Iki maaf iki bahasanya kok jadi ngene saudara. Iki bahasa Surabaya gak ngerti ya saudara. Sorry ya, kebablas aku ya. Maksudnya rumah berbagi ini. Wis cukup saudara, sorry kawan, rada terlambat saudara. Mari kita berkomsel kawan, yang ya sedap kawan ya, endingnya itu aja.